Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Dinda Wulandari. Saya dari kelas IPTB kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik. Tujuan dilaksanakannya praktikum ilmu pemulihan ternak berupa heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik, yaitu agar praktikan mampu mengetahui bagaimana cara perhitungan dan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat dilaksanakannya praktikum ilmu pemulihan ternak ini diharapkan setelah menjadi lulusan dari S1 peternakan, kita bisa menerapkan cara untuk meningkatkan kualitas genetik pada ternak dan menerapkan seleksi pada tetua ternak berdasarkan kualitas genetik, sehingga seberapa besar nilai yang dapat diturunkan pada anakannya dapat diketahui serta dihasilkan ternak dengan kualitas yang baik. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang berupa angka pewarisan dari suatu sifat yang merupakan perbandingan antara ragam genetik dengan ragam fenotipik. Untuk korelasi genetik merupakan penggambaran hubungan antara sifat-sifat yang diatur oleh gen atau serangkaian gen yang sama dengan sifat aditif. Sedangkan repeatabilitas merupakan parameter genetik yang bisa digunakan pada sifat-sifat dalam beberapa kali periode waktu produksi ternak, berupa ragam total suatu populasi karena adanya perbedaan sifat antar individu yang bersifat permanen. Data yang digunakan dalam praktikum ini berupa bobot lahir dan bobot sapi pada ternak kambing, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir 1. Setelah dilakukan pembuatan data, nilai heritabilitas bobot lahir 1 dapat diperoleh hasil berupa Y titik-titik sama dengan 53,70, Y kuadrat IK sama dengan 145,19, N titik sama dengan 60, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Yang selanjutnya yaitu perhitungan faktor koreksi atau FK. Diperoleh hasil sebesar 144,67. Untuk jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS, diperoleh hasil sebesar 0,21. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, diperoleh hasil sebesar 0,31. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh hasil 3, dan untuk derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW diperoleh hasil sebesar 16. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS diperoleh hasil 0,07. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh hasil 0,019. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW diperoleh hasil yang sama dengan KTW, yaitu 0,019. Selanjutnya yaitu untuk kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh hasil sebesar 0,01. Selanjutnya untuk perhitungan nilai heritabilitas bobot lahir 1 diperoleh hasil sebesar 1,38. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari nilai heritabilitas bobot lahir 1. Yang kedua yaitu pendugaan heritabilitas bobot 1. Berikut merupakan data heritabilitas bobot sapi 1. Diperoleh hasil berupa Y titik-titik sama dengan 253,8, Y kuadrat IK sama dengan 3223,76, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Untuk perhitungan faktor koreksi atau FK diperoleh hasil 3220,72. Untuk perhitungan jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS diperoleh hasil 1,03.
Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW diperoleh hasil 2,01. Untuk derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh hasil 3 dan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW diperoleh hasil 16. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS diperoleh hasil 0,34. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW diperoleh hasil 0,13. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW diperoleh hasil yang sama dengan KTW yaitu 0,13. Yang selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS diperoleh hasil sebesar 0,042. Untuk perhitungan nilai heritabilitas berupa bobot sapi 1 diperoleh hasil sebesar 0,98. Berikut ini daftar sidik ragam dari nilai heritabilitas bobot sapi 1. Dari hasil praktikum diperoleh perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 sebanyak 1,38, di mana hasil tersebut di luar rentang nilai heritabilitas. Rentang nilai heritabilitas yaitu dari 0 sampai dengan 1, di mana 0 sampai dengan 0,15 tergolong rendah, 0,15 sampai dengan 0,30 tergolong sedang, dan lebih dari 0,30 tergolong tinggi. Untuk hasil nilai heritabilitas bobot sapi 1 sebesar 98% atau 0,98. Hasil tersebut tergolong dalam heritabilitas tinggi. Nilai 98% tersebut menandakan ternak kambing untuk menghasilkan keturunan dengan bobot sapi yang hampir sama dengan bobot sapi berikutnya sebesar 98%, dan 2%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perolehan nilai heritabilitas yaitu banyak sedikitnya data, faktor lingkungan, faktor manajemen pengelolaan, dan faktor tempat di mana data tersebut diambil. Yang selanjutnya yaitu pendugaan korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Berikut data korelasi genetiknya. Diperoleh hasil berupa X titik 53,7 IK YIK sama dengan 683,59, N titik sama dengan 20, NI sama dengan 5, S sama dengan 4, dan K sama dengan 5. Untuk perhitungan diperoleh hasil sebesar 682,6. Yang selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS diperoleh nilai 0,45. Untuk jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW diperoleh hasil sebesar 0,54. Derajat bebas antar pejantan atau DBS diperoleh hasil 3, dan derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW diperoleh hasil 16. Yang selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Hasil kali antar anak dalam pejantan atau HKRW diperoleh hasil 0,03. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW sama dengan COV atau sama dengan HKRW yaitu 0,03. Selanjutnya, untuk hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS diperoleh hasil 0,024. HKRHS ini juga bisa disebut dengan COV-S. Untuk perhitungan korelasi genetik
diperoleh hasil sebesar 1,14. Berikut ini daftar sidik ragam dari korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1. Sedangkan nilai korelasi genetik yang dihasilkan dari praktikum tersebut sebesar 1,17, yang menandakan nilai tersebut berada di luar nilai rentang korelasi genetik. Korelasi genetik berkisar antara min 1 sampai dengan 1, dengan nilai kurang dari 0,1 termasuk dalam kategori rendah, kategori sedang 0,1 sampai dengan 0,3, dan berkisar antara 0,3 sampai 1 yaitu kategori tinggi. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara genetik dan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir. Datanya sebagai berikut. Untuk perbandingan antar kelas digunakan rumus sebagai berikut. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh hasil 0,11. Lanjut, untuk pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi, yaitu datanya sebagai berikut. Diperoleh hasil berupa Y titik-titik sama dengan 459,62. Sigma YI kuadrat sama dengan 17.606,16. Sigma Y kuadrat IJ sama dengan 5.871,38. Untuk M titik sama dengan 36, 3, K sama dengan 3, dan N sama dengan 12. Berikut merupakan perhitungan faktor koreksi atau FK. Diperoleh hasil 5.868,07. Yang selanjutnya yaitu untuk perhitungan jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Diperoleh hasil 0,65. Untuk jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW diperoleh hasil 2,66. Selanjutnya, untuk derajat bebas antar individu atau DBB diperoleh hasil 11. Untuk derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW diperoleh hasil 24. Untuk kuadrat tengah antar individu atau KTB diperoleh hasil 0,06. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW diperoleh hasil sebesar 0,11. Lanjut, untuk kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, nilainya itu sama dengan KTW, yaitu 0,11. Selanjutnya, untuk ukuran antar individu atau KTHB diperoleh hasil min 0,017. Selanjutnya yaitu untuk hasil dari repeatabilitas dalam kelas diperoleh hasil min 0,18. Berikut ini merupakan daftar sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas. Nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir yang dihasilkan dari praktikum tersebut sebesar 0,11 atau 11%, termasuk dalam kategori sedang, yang menandakan kemampuan ternak kambing untuk menghasilkan bobot lahir yang hampir sama dengan keturunan berikutnya sebesar 11% dan 89%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan untuk repeatabilitas dalam kelas bobot sapi dihasilkan sebanyak min 0,18, yang berarti berada di luar nilai rentang repeatabilitas. Rentang nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana kurang dari 0,1 tergolong rendah, 0,1 sampai dengan 0,3 tergolong sedang, dan lebih dari 0,3 tergolong tinggi, di mana nilai repeatabilitas yang
mendekati 1, maka akan kemampuan ternak untuk mengulangi produksinya semakin baik. Nah, faktor yang menentukan mempengaruhi nilai repeatabilitas ini yaitu berupa waktu, lingkungan, metode analisis, dan jumlah ternak yang diamati. Berdasarkan hasil praktikum tersebut diperoleh kesimpulan berupa nilai heritabilitas bobot lahir 1 sebesar 1,38 yang berarti nilai tersebut berada di luar nilai rentang heritabilitas. Sedangkan untuk nilai heritabilitas bobot sapi 1 diperoleh sebesar 0,98 yang berarti nilai tersebut berada di nilai heritabilitas tinggi. Untuk nilai korelasi genetik diperoleh sebesar 1,17 yang berarti nilai tersebut berada di luar nilai rentang korelasi genetik. Untuk nilai repeatabilitas antar kelas diperoleh sebesar 0,11 yang menandakan nilai tersebut berada pada nilai repeatabilitas sedang. Untuk repeatabilitas dalam kelas diperoleh nilai sebesar min 0,18 yang berarti nilai tersebut berada di luar nilai rentang repeatabilitas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.